Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Minaria Purba. Saya mengucapkan salam sehat, sukses kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan Allah memberkati. Mari luangkan waktu sejenak untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat 30 yang berjudul Perempuan Sirofenesia yang Percaya. Siapa sebenarnya perempuan Sirofenesia itu? Perempuan Sirofenesia adalah perempuan yang bukan bangsa Israel, tetapi dia bangsa Yunani. Dia seorang perempuan dan mempunyai anak perempuan. Anaknya juga sakit dirasuk oleh setan. Dia mendengar Yesus masuk ke Tirus, ada di rumah jemaat, dan karena itu dia datang ke rumah jemaat ingin bertemu dengan Yesus, memohon kesembuhan anaknya. Perempuan Sirofenesia yang bukan bangsa Israel itu mengenal dan pernah melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan karena itu dia berharap Tuhan Yesus bisa menyembuhkan putrinya, dan dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan kepada putrinya dengan mengusir roh jahat yang menguasai, yang menyakiti putrinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus berkata kepada perempuan Sirofenesia, tidak baik memberikan makanan kepada anjing yang makanan itu disediakan kepada anak-anak, yang artinya keselamatan itu untuk bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, tidak baik diberikan kepada bangsa di luar daripada bangsa Israel atau bangsa pilihan, termasuk kepada perempuan itu yang diibaratkan sebagai anjing. Perempuan itu berkata, benar Tuhan, tetapi anjing itu juga layak atau boleh makan dari remah-remah yang jatuh dari meja anak itu. Artinya, benar keselamatan itu ditujukan kepada bangsa Israel, tetapi kepada bangsa di luar Israel atau termasuk kepada perempuan Sirofenesia itu boleh berbagi. Dalam hal itu, Tuhan memperhitungkan iman dan pengakuan perempuan Sirofenesia sehingga dia berkata di ayat 29, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari tubuh putrimu. Dan perempuan itu kembali ke rumah melihat fakta benar anak perempuannya terbaring di atas tempat tidur istirahat, sudah sembuh oleh karena setan yang merasuk tubuhnya sudah keluar karena pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa tantangan yang diperjuangkan dan yang sudah dimenangkan oleh perempuan Sirofenesia dalam teks ini? Pertama, dia seorang perempuan, anaknya juga seorang perempuan, itu pun anaknya sedang sakit. Pertama, keberadaan perempuan pada waktu itu tidak diperhitungkan, tetapi dengan kehadiran perempuan Sirofenesia ini mengangkat harkat dan martabat perempuan itu setara dan menjadi mitra bagi kaum lelaki. Perjuangan yang kedua adalah keselamatan itu sampai di luar bangsa Israel, yaitu kepada bangsa Yunani atau kepada bangsa-bangsa yang lain yang datang, yang percaya kepada Tuhan. Karena ada firman yang berkata,
Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, supaya kamu memberitakan firman Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perempuan yang mengandalkan Tuhan adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dia sudah berobat ke sana kemari, tetapi dia tidak sembuh. Alkitab mencatat dalam Markus pasal 5 ayat 28, dia datang kepada Tuhan dan berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan karena itu Tuhan Yesus merasa ada tenaga yang keluar dari tubuhnya dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Dan perempuan itu tersungkur dan ketakutan. Tetapi di ayat 34, Yesus berkata kepada perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan dan sudah disembuhkan oleh Tuhan dengan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Iman perempuan yang 12 tahun pendarahan itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena dia percaya. Kita belajar kepada Zakheus oleh karena dia percaya dan bertobat, ada perubahan yang dia harus lakukan. Dia harus bertobat, bukan hanya pribadinya, tetapi dompetnya juga ikut bertobat. Dan dia berjanji, jikalau ada yang ditipunya, 4 kali lipat dikembalikannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa tantangan, faktor penghalang yang kita hadapi pada saat ini sehingga tujuan kita terhalang? Atau apa faktor penghalang yang kita harus tuntaskan, menangkan untuk mencapai tujuan? Ini perlu kita evaluasi, sama seperti perempuan Sirofenesia itu ada tantangan untuk mencapai tujuan. Firman Tuhan dan kuasa Tuhan dapat mengobati, dapat menyembuhkan semua bangsa Indonesia, semua manusia di atas permukaan bumi ini yang berjuang melawan virus pandemik yang bisa menyakiti dan yang bisa mematikan manusia. Manusia boleh berjalan berdampingan dengan virus, diberkati oleh Tuhan, manusia disembuhkan dan diselamatkan. Kepada mereka yang terbaring di rumah sakit, dengan kuasa Tuhan, melalui diagnosa Tuhan, melalui para medis yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan dan dalam kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Para medis yang melayani pada saat ini dengan pertolongan Tuhan diberikan keselamatan, diberikan kekuatan imun tubuh, dan diberikan kekuatan iman yang bersandar kepada Tuhan. Kepada pemerintahan kita di bumi ini, terkhusus di Indonesia ini, Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan yang memagari dari segala rintangan, tantangan, dan masalah, sehingga pemerintahan kita eksis melaksanakan tugasnya untuk kehidupan dan keperluan masyarakat Indonesia, manusia di atas permukaan bumi ini. Kepada mereka yang berjuang untuk mencapai cita-cita tujuannya, kiranya Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan. Bahkan mereka yang belajar di sekolah, Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Bahkan kepada dia, mereka, kamu yang sedang berjuang mencari teman hidup, kiranya Tuhan memudahkan, Tuhan menunjukkan, Tuhan memberikan jodoh yang sepadan dengan kamu. Selamat berjuang, berdoa senantiasa, hidup taat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dalam segala keadaan yang kamu hadapi sekarang ini, dan kesulitan seberat apapun itu. Ketika engkau datang kepada Tuhan,
Tidak ada yang berat yang tidak menjadi ringan, dan tidak ada yang sulit yang tidak mendapat solusi. Tuhan berkata dalam kasih-Nya, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu